Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus nguji hati kita. Sebenarnya segala sesuatu yang kita sudah lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan apa belum sih? Kita harus banyak mengkoreksi hati kita sendiri, diselaraskan bercermin dengan firman. Kita harus melihat sampai kedalaman batin kita sendiri. Jangan sampai kita bertindak melakukan segala sesuatu ternyata nggak menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah habiskan banyak waktu kita di masa-masa yang lalu. Kita lakukan segala sesuatu semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Nggak taunya ujungnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Harusnya yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Kita akan buka sebentar di Amsal 17 ayat yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan yang uji hati kita. Tuhan akan uji hati kita. Benar enggak motivasi hati kita yang di dalam kita? Kita tuh bisa melakukan aktivitas apapun. Kita bisa menolong orang lain. Benar tulus menolong atau pingin dilihat orang? Pingin dapat pengakuan orang? Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kelihatan hebat. Tapi enggak taunya benar enggak hati ini untuk Tuhan murni? Atau kita pingin dilihat dapat pengakuan orang lain? Atau kita melakukan apapun juga yang selama ini kita sudah lakukan, benar nggak tujuan untuk satu, melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, atau untuk kepentingan kita sendiri, atau supaya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Benar nggak motivasi sampai kedalaman batin kita ini loh di hadapan Tuhan. Ini penting. Ini hati harus setiap hari kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalamannya. Karena di Amsal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang lurus adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Kita pikir apa yang kita lakukan sudah benar, sudah oke. Banyak orang berpikir selama ini apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya sudah benar dan oke. Tapi menurut pandangan kita sendiri, apa benar menurut pandangan Tuhan? Belum tentu. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat ini harus kita izinkan Tuhan menguji sampai kedalaman batin kita. Benar tulus untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan menguji hati kita sampai ke kedalaman batin kita. Tetap kita nggak bisa sembunyikan semua kejahatan, kebusukan, kepalsuan itu. Kita harus menjadi orang yang benar-benar didapati memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati. Kita harus izinkan. Makanya orang yang bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia akan mengizinkan Tuhan mengkoreksi hatinya, kedalaman batinnya. Di Mazmur 17 ayat yang ketiga, Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Kenapa kok bisa bermazmur ngomong kayak begini? Karena tiap hari bergaul sama Tuhan. Dia koreksi hatinya. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, cepat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Berubah. Kita harus memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan, bukannya sekedar minta. Semoga mohon kita minta perlindungan, minta berkat, minta kekayaan, minta kelimpahan. Bukan, kita datang kepada Tuhan untuk izinkan pertama kali datang kepada Tuhan, mengkoreksi hati kita. Benar nggak sepanjang hari ini kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Perlakuan, sikap, perbuatan, tindakan kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap hari kita datang kepada Tuhan mengizinkan hati kita untuk dikoreksi. Sampai kedalaman batin kita diselidikin oleh Roh Kudus. Kalau kita didapatin kesalahan dan dosa, kita bertobat. Kita akan memiliki kepekaan yang tajam. Tiap harimu, tiap bulanmu, tiap minggumu, tiap tahunmu akan begitu berarti. Tiap harimu akan berjalan dalam ketepatan ilahi. Orang-orang model kayak begini memiliki otoritas, kuasa, pengaruh yang berkat bagi banyak orang. Karena hidupnya semakin hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dia tidak mengizinkan kepalsuan dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan motivasi yang lain selain untuk Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini orang yang hatinya berubah loh, karakternya berubah loh. Banyak orang melakukan segala sesuatu untuk dilihat orang, untuk diakuin orang, untuk membuktikan kepada orang lain betapa aku sudah kerja keras, betapa aku sudah orang berhasil, dan kalian harus menghormatin aku.
Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini melakukan segala sesuatu hanya untuk kepuasan diri kita, kepuasan hawa nafsu kita, dan pingin dilihat orang, pingin diakuin orang. Kau jadi orang Kristen jangan capek. Engkau akan menjadi orang Kristen yang lelah. Hanya pingin pembuktian satu, kau ada pembuktian yang lain. Apalagi waktu kecilnya sudah direcehkan, direndahkan. Dan saya mau kerja keras, mau menunjukkan kepada orang yang merendahkan, melecehkan saya, bahwa saya orang yang berhasil. Capek, Kristennya capek. Banyak orang Kristen jalanin kekristenannya capek dan lelah. Karena apa? Pingin membuktikan kepada orang lain bahwa dia tidak seperti yang dia omongin. Nggak perlu. Kita ini melakukan dengan kemurnian hati untuk Tuhan. Melakukan apapun untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau dilihat orang, mau dihargain orang, mau nggak dihargain orang, mau dipuji orang, mau nggak dipuji orang, tetap kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalan terus saja sama Tuhan. Waktu kita jalan terus sama Tuhan, Tuhan akan bawa step by step. Hati yang di dalam ini berubah. Apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir berkenan, ternyata nggak benar. Ya itu berubah. Hidup kita kan harus mengalami perjalanan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan hari demi hari. Menit demi menit, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karakter kita harus menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Tujuan kita diubah menjadi serupa segambar dengan Allah. Itu yang segambar itu bukan mukanya, rambutnya yang gondrong, pakai jenggot, pakai jubah. Bukan karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, dan tindakanmu harus sesuai dengan Kristus. Ini yang harus kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Mungkin selama ini kau suka nyinyir, ngomongin kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Orang yang suka nyinyirin kelemahan, kekurangan orang lain, karena dia merasa benar. Kenapa orang bisa mengkoreksi orang lain, merasa wajib mengkoreksi orang lain? Karena dirinya selalu merasa benar. Coba, benar nggak dia bisa mengkoreksi hatinya? Mengkoreksi sampai kedalaman batinnya, menyelidiki, mengizinkan Tuhan menelanjangin hidup kita. Kita harus izinkan Tuhan menelanjangin hidup kita loh. Jangan sampai ada hal yang tersembunyi yang didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau melukai hati Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan memeriksa sampai kedalaman batin kita ini, jangan didapatin kebusukan dengan kepalsuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Toh akan percuma dan sia-sia. Kita ini segala sesuatu yang kita lakukan mau kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Semua tindakan kita, semua apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagian kita setiap hari harus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, telanjang di hadapan Tuhan. Biar kita didapatin hati kita ini tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik dan palsu. Kita pikir kita melakukan segala sesuatu benar, ternyata nggak benar di hadapan Tuhan. Di Mazmur 7 ayat yang ke-9, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ini loh, Tuhan menguji hati kita. Didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Didapatin menjadi orang yang tulus dan murni, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan apa tidak? Selama ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Atau kita hanya mencari kepuasan buat diri kita sendiri? Orang yang mengalami pemulihan, orang yang menang terhadap dirinya sendiri, orang yang pulih terhadap dirinya sendiri, dia fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Orang itu yang dipulihkan. Dia menang terhadap diri sendiri. Yang difokuskan bukan pusatnya pada diri sendiri, tapi pada Tuhan. Tapi kalau kita selama ini melakukan segala sesuatu pelayanan, lihat tuh pelayananku. Kalau engkau jadi pemain musik, lihat permainan musikku bagus nggak? Jadi pengkhotbah, lihat di khotbahku bagus nggak? Jadi worship leader, lihat nih. Jadi gembala sidang, lihat nih jemaat nih yang ku gembalakan nih, gerejanya keren nggak? Atau kita jadi pengusaha, lihat nih pencapaianku, lihat nih semua yang ku perbuat dan kau lakukan nih. Atau jadi apapun juga. Nah, kita bisa tepuk dada dan membanggakan diri. Hatimu tuh belum murni di hadapan Tuhan. Kamu ingin dapat pengakuan dari orang lain. Kita itu harus setia loh. Mau orang lihat atau orang nggak lihat, kita harus lakukan aja dengan setia. Suatu hari peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan kita yang meninggikan diri. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Tuhan yang harus dihormatin, Tuhan yang harus dimuliakan, Tuhan yang harus ditinggikan.
Jangan kita mencuri kemuliaan buat diri kita sendiri. Tidak ada gunanya. Buat apa? Tidak ada gunanya. Kita ini harus izinkan Tuhan ini sampai kedalaman batin kita. Tiap hari. Kalau hari ini engkau sudah punya masalah dengan pasanganmu, jangan disalahin pasanganmu terus. Gara-gara dia begini, dia begitu. Coba cek sikapmu udah benar belum? Perbuatanmu benar atau belum? Ada beberapa orang yang suaminya melakukan kekacauan, bikin trouble di mana-mana. Ya koreksi hatimu. Selama ini sikapmu udah benar belum? Kelakuanmu udah benar belum? Selama sikapmu benar-benar di hadapan Tuhan, tunggu waktu Tuhan akan lakukan pembelaan. Kalau sikapmu belum benar, ya bertobat dan berubah. Banyak orang suka nyalain orang lain, jelekin kelemahan orang lain. Apalagi jelekin kelemahan pasangannya. Kenapa kamu sendiri nggak koreksi hatimu sendiri di hadapan Tuhan? Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Bayangkan kalau setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita minta sama Tuhan mengkoreksi hati kita. Kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Tambah hari kita akan disucikan dan dimurnikan loh. Semakin hari kita semakin dibawa berjalan seperti yang Dia mau dan seperti yang Dia inginkan loh. Di Amsal 16 ayat yang pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Manusia itu banyak pertimbangannya. Bisa berpikir mau nimbang, mau mikirin apapun juga menimbang dalam hatinya. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Tetapi tujuannya, akhirnya Tuhan yang kasih jawaban. Apapun yang kita lakukan, apa kita perbuat, kita harus izinkan Tuhan. Harus kita izinkan Tuhan bekerja di dalamnya. Kita harus izinkan. Supaya ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita serahkan aja semuanya sama Tuhan. Biar semuanya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kalau Tuhan panggil kita hari ini, ciptakan kita, dan kita berada di posisi sampai hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. Untuk namanya diagungkan dan ditinggikan. Bukan untuk kita memuaskan diri kita, hawa nafsu kita. Kita pakai waktu yang ada sembarangan dan sembrono. Akhirnya kita habiskan waktu nggak bernilai sama sekali. Kita sudah tambah umur, waktu yang kita lalui harusnya semakin bernilai, berharga. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Biar didapatin hati kita itu benar mempermuliakan nama Tuhan. Meninggikan Tuhan lebih dari apapun juga. Mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan, didapatin menyenangkan hatinya. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun hari ini, berapapun umur Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, terus nempel sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu, menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai kita didapati menjadi orang yang jahat, tamak dan serakah, mencuri kemuliaan nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Karena hari terakhir ini banyak orang kan ditipu, muslihat oleh setan. Kelihatannya sih melakukannya untuk Tuhan, padahal untuk kepentingannya sendiri. Pakai nama Tuhan, pakai ayat bahkan. Akhirnya apa? Mencuri kemuliaan untuk kepentingannya diri sendiri. Toh suatu hari kan kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya yang di dalam hati ini harus benar. Izinkan Tuhan mengkoreksi. Kadang kalau Tuhan izinkan mengkoreksi, kita akan benar-benar ditelanjangin di hadapan Tuhan. Hidup kita harus ditelanjangin di hadapan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali, hidup kita ini harus transparan seperti akuarium. Bisa dilihat dari segala sisi. Tidak ada tempat tersembunyi yang kita sembunyikan untuk diri kita sendiri. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Semuanya untuk keagungan Raja kita yang maha mulia. Hidup kita tambah hari tambah menyukakan hati Tuhan. Karena perjalanan hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau perjalanan setiap hari kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang diagungkan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Hidupmu akan tambah berubah. Hidupmu tambah bermakna. Hidupmu akan semakin hari semakin mempermuliakan namanya dan mengagungkan Dia. Kalau enggak, kamu hanya menghabiskan waktumu sia-sia tanpa bernilai sama sekali. Bahkan hidup tidak berguna. Hidup melakukan pekerjaannya setan, bukan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kan harusnya hidup kita tambah hari tambah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Memberkatin banyak orang. Hidup kita memberkatin banyak orang. Merubah banyak orang. Karena Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita.
memulihkan banyak orang karena Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Hidup kita kan semakin bermakna. Kalau hidup kita semakin bermakna dan berguna untuk banyak orang, kamu menjalani hidup itu dengan sukacita. Kamu senang. Kamu menjalani hidup penuh dengan rasa syukur. Karena Tuhan manifestasi dalam hidupmu. Tuhan bekerja atas hidupmu. Dan namanya diakukan dan ditinggikan. Kita harus taruh nih hati ini tambah hari. Tambah berserah di hadapan Tuhan. Tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Tambah hari tambah mempermuliakan nama Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Nanti kalau benar-benar kita diizinkan dikoreksi, kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak enak. Benar nggak hati kita ini benar di hadapan Tuhan? Kita akan tahu asli kita sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Sampai kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rumit dan kita harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel diizinkan lewat padang gurun untuk menguji hatinya. Berpaut sama Tuhan apa tidak? Sungguh-sungguh hidupnya sama Tuhan apa tidak? Makanya kalau diizinkan, Tuhan izinkan nguji hatimu sampai kedalaman batinmu lewat persoalan-persoalan yang tidak benar, tidak enak rasanya. Waduh, kok kayak ngalami kayak begini. Enjoy aja, jalan aja sama Tuhan. Itu bagian pemurnian yang Tuhan izinkan. Pemurnian dalam hati kita itu akan begitu powerful kalau kita diperhadapkan dengan persoalan dan masalah yang benar-benar kita bersikap dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, mulai hari ini, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita libatkan Tuhan. Kita izinkan Tuhan bekerja di dalamnya, campur tangan di dalamnya. Mau ngambil keputusan apapun juga, kita izinkan Tuhan terlibat di dalamnya. Apalagi keputusan-keputusan yang rumit. Seluruh aspek kehidupan kita izinkan Roh Kudus campur tangan, memimpin, menuntun, membawa kita. Karakter kita semakin diubahkan, hati kita semakin dimurnikan setiap hari, dimurnikan, dikuduskan, terus sehingga hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Nggak ada kebusukan, nggak ada lagi kepalsuan hidup, nggak ada lagi mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Yang kita utamakan adalah Tuhan. Hidup kita semakin transparan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu pasti memberi dampak. Dan apa saja yang kamu kerjakan, banyak orang yang diberkatin. Banyak orang akan ngerasakan benar real Tuhan manifestasi loh. Benar real Tuhan bekerja loh. Benar real loh Tuhan menyertai. Ternyata benar ada manifestasi kuasa dalam kehidupan kita yang memberkatin banyak orang. Saya berdoa semakin hari kita memiliki kemurnian hati. Kemurnian hati. Kemurnian hati yang tahu hatimu dengan Tuhan. Motivasi hatimu yang tahu engkau dengan Tuhan. Semakin kita belajar mengizinkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita, semakin mulutmu jadi berkat, hidupmu jadi berkat. Apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan, memberkatin banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami firman menjadi kehidupan. Tuhan selidikin sampai kedalaman batin kami. Dapati hati kami benar di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya buat Engkau Raja yang maha mulia, Raja yang maha agung, Raja yang maha perkasa. Pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan, bahagimu saja. Allah yang maha perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan Kau percaya Kau akan membawa kami ke dalam satu proses pemurnian. Dan tetap Kau dapati hati kami menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Kamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus terjadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, we thank you, we praise you. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Jesus,
segala hormat pujian buat Raja kami dalam nama Yesus.